Contoh, pagi-pagi itu disuruh ngantar mama ke pasar, tapi jam 7.15 pada juga ditutup. Ada dilematika kan di sana, ngantar mama ke pasar itu kewajiban seorang anak, datang ke sekolah atau apa pun kewajiban seorang siswa. Nah, hal-hal seperti ini itu nanti akan selalu kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana cara kita mengatasinya? Jadi kalau dilematika kebenaran lawan kebenaran, kita akan sandingkan. Kira-kira bisa dari ambil jalan tengah, itu yang satu. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan, yang mana yang bisa diprioritaskan nih? Apakah mungkin ngatur berangkat mamanya jam 6, ngantar mama ke pasar kan? Kita ambil jalan tengah, sehingga ke sekolah bisa tidak terlambat. Nah, berbeda dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral ini jelas, benar lawan salah. Sehingga misalnya gini, kita mau masuk ke perguruan tinggi tertentu, terus ada yang menyampaikan bahwa ini bisa loh lewat jalur bayar sekian. Itu jelas, itu kebenaran lawan sesuatu dengan yang salah. Ketika kita rujukan moral, jadi moral kita dibutuh untuk melakukan sesuatu yang melanggar moral, melanggar etika, itu lebih mudah menuliskan. Tinggal tanya nurani, oh ini salah, kita tinggalkan. Tapi seperti di dilematika tadi, nanti kan kita terkadang salah langkah ya. Ketika kita mau datang ke sekolah kota itu dibilang dulu, gitu. Ketika kita mengantar mama dulu, nanti dihukum di depan. Nah, itu bagaimana caranya dalam kehidupan sehari-hari. Harapan ibu di depan, kalian tuh mampu skala prioritasnya yang mana, terus semua kepentingan bisa terpenuhi, juga tidak mengorbankan diri sendiri ya. Ini kan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang tua di sini. Secara umum, bagaimana caranya kita menanggapi ketika kita berperilaku ya? Satu, kita akan memikirkan kebaikan orang lain. Yang kedua, kita akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, kita melakukan sesuatu yang ingin orang lain kita lakukan. Ini aku perhatian sama kamu, harapannya kan orang itu seperti itu sama kita. Aku hadir, harapannya pada saat misalnya orang tua kita meninggal, kita hadir. Ketika orang tua kita meninggal, harapan kita sahabat kita juga hadir. Seperti itu kan. Jadi kita ingin diperlakukan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Nah, dari ketiga prinsip ini nanti jatuhnya itu. Kalau kita melakukan untuk kebaikan orang lain, kita akan berpikir hasil akhir. Ini misalnya ada siswa yang sudah sebulan lagi lulus, tapi misalnya kalau ada masalah paham di orang tua meninggal, kemudian dia mau pas, itu kan sekolah setelah berpikir kalau udah diluluskan sudah 3 tahun menjalani. Tinggal misalnya ujian saja dia tidak hadir. Bagaimana mengatasinya? Untuk berpikir hasil akhir juga kebaikan orang lain. Kalau dia tidak diluluskan, bagaimana masih berpikir sekarang saja sudah terpuruk, dengan nanti semakin terpuruk. Nah kemudian kalau kita ini, oh nggak bisa, ini tidak sesuai aturan. Berarti kita berpikirnya berbasis peraturan yang berlaku. Kemudian kalau kita melakukan apa yang diharapkan orang lain lakukan, berarti kita berbasis rasa peduli. Dalam mengambil keputusan selalu kita 3 ini. Tapi harapan ibu yang pertama itu pasti aturan dulu. Jadi kalau aturannya sudah sesuai, baru kita boleh kita peduli, tapi tidak boleh melanggar aturan. Boleh kita berpikir kebaikan untuk semua orang, tapi tidak boleh melanggar aturan. Nah itu secara umum. Kemudian nih kita tersinggung, pernah nggak kita berpikir 9 langkah untuk memberikan reaksi dulu, boleh ya? Orang memaki kita nonjok gitu. Itu malah sebaliknya. Kalau kita ingin betul-betul jadi pribadi yang matang, kita harus 9 langkah. Satu, kalau misalnya seperti tadi dilematika, ada nggak nilai-nilai yang saling bertentangan? Contoh, kita mau menegakkan peraturan, tapi satu sisi kita misalnya rasa kasihan, ini mau perpisahan ya, misalnya 300.000 per anak. Ada anak yang betul-betul tidak mampu, anak yatim dan lain sebagainya. Kalau mau menegakkan aturan, kemudian anak itu berarti nggak boleh diperpisahan, ya. Tetapi lihat lagi latar belakangnya, kita kasihan, kita peduli, maka di sini ada nilai yang bertentangan. Apa yang bertentangan? Rasa kasihan dengan rasa keadilan, kan? Kalau mau adil, semua siswa dong nggak boleh.
ada yang istimewakan itu kan logikanya. Tetapi rasa kasihan juga berlaku, maka kita akan menimbang. Ini langkah kedua, kalau misalnya ada kerusuhan di kelas, jangan menyebar satu ini. Tapi kalau kalian satu-satu ini, panggil semuanya. Siapa saja yang terlibat, tanya dari si A, si B, si C, sampai orang-orang yang hadir di situ secara tidak langsung ya. Jadi kita hadirkan. Kemudian setelah semuanya dihadirkan, kumpulkan data, fakta, informasi yang relevan, yang betul-betul sesuai. Nah, kemudian langkah satu, uji legal. Kita yang kita tanya dulu ketika kita mengambil keputusan, ini melanggar hukum ya? Itu uji legalitas. Kalau melanggar hukum jangan lakukan. Yang kedua, uji regulasi standar atau profesi atau kode etik. Ini ibu guru ada kode etiknya. Bisa guru gimana sih kelakuannya kan gitu ya? Ada kode etiknya. Misalnya, kamu nilai berapa? Kamu makan di mana? Itu melanggar kode etik. Ya, jadi ketika kita mengambil keputusan atau dokter yang punya kode etik, kan dokter punya kode etik. Pasien itu begini, penyakitnya begini. Akhirnya pasien diceritain, itu melanggar kode etik. Maka itu namanya uji regulasi atau standar profesional ya. Ini jangan deh. Terus untuk terlakuin, terus kejadian. Pernah? Sering. Misalnya kita memutuskan mau pergi nggak, kita pergi. Terus kejadian. Nih, kalian mau naik motor, nyari tidak nekat nyari. Terus kita yang pergi. Sering seperti itu itu hati nurani. Cuma jarang didengar. Itu juga gitu. Terus kalau sering kejadian, oh ya tadi kan udah ditegur kayaknya, tapi kita tidak mendengar. Jadi penting uji untuk isi. Dan hati nurani yang tidak didengarkan lama-lama tidak terdengar, dan tidak terdengar lagi. Nah, kemudian yang berikutnya ini uji halaman koran. Kalau sekarang itu publikasi. Sering kan apapun viral. Nah, itu adalah itu orang mengambil keputusan ini. Contoh, aku nge-prep nih cewek itu setelah sekolah di kelas. Terus ada yang videoin. Kalau viral gimana ya? Itu dipikirin. Ini pacarku nih sudah minta maaf nih. Dari yang menyenangkan sampai yang tidak betah. Terus nanti kalau saya tulis itu dijadikannya untuk memeras saya terus viral gimana? Jadi itu pertimbangannya. Kira-kira siap nggak kita dengan konsekuensinya? Atau sekolah melakukan sesuatu depan orang, kemudian viral, ya? Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah uji idola. Kalian bayangin seseorang yang kalian idolakan. Terserah siapa, apa orang tua, ini orang tuaku. Posisi ini dia ngambil keputusannya apa? Kita bisa bayangkan kan orang yang kita idolakan kan? Dia ngambil keputusan ini atau bukan? Ini tuh kita bayangkan. Orang yang kita idolakan kira-kira apa keputusan yang dia ambil ketika menjalani hal yang sama. Nanti ketika kalian mengurus banyak orang, ini sering banget dihadapi, makanya penting kita tahu langkah-langkahnya. Ibu lawan masyarakat, berarti orang sedikit lawan orang banyak seperti perpisahan tadi. Satu orang lawan banyak orang, ya. Kemudian di situ ada lagi rasa keadilan dan kasihan sama perpisahan tadi ya. Kalau adil semuanya harus bayar, berarti kan ada rasa kasihan. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Nih, kalian mau temennya itu punya pacar lebih dari satu gitu ya. Terus pacarnya nanya, kalian mau enggak? Enggak tahu gitu, atau berapa. Itu namanya kebenaran lawan kesetiaan. Kalian tahu kebenarannya, tapi kan harus setia sama temennya. Enggak tahu kayaknya laporannya di pacarnya, misalnya gitu kan. Itu sering kan? Atau tentara. Coba deh tentara, tertangkap dia rela mati juga membocorkan
baliknya saya 6:30 terus ke sekolah sampai jam 7. Gak apa-apa ya ibu ke pasar lebih pagi. Kita juga bangunnya jadi lebih pagi. Jadi kita mengambil jalan tengah. Bagaimana caranya supaya semuanya berjalan dengan baik ya, namanya opsi kedua. Yang kedelapan, kalau sudah yakin dengan semua keputusan kita itu tepat, sehingga kita tidak melanggar aturan yang kita gunakan, maka silakan ambil keputusan. Terakhir, setelah mengambil keputusan, silakan refleksikan, renungkan. Kalau perlu tanya bahwa keputusan saya sudah tepat atau tidak. Dalam hidup selalu seperti itu selalu. Nanti mau menikah, putuskan mau anak sekolah di mana, tinggalnya di rumah siapa, apakah rumah sendiri, rumah orang tua terus. Sebenarnya hari ini pun kita memutuskan. Ada teman yang ada tasnya tapi tidak ada di kelas. Ada yang memilih santai di rumah. Ada yang memilih tugasnya selesai minggu kemarin. Ada yang memutuskan tugasnya selesai hari ini. Semua setiap saat kita memutuskan. Maka kumpulan keputusan kita itu yang menentukan nasib kita, menentukan hidup kita. Maka penting untuk belajar bagaimana mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dasar kita itu ya kebajikan nilai. Oke, terima kasih anak-anak ibu hari ini bersedia meluangkan waktu ibu sedikit berbagi tentang bagaimana mengambil dan menguji keputusan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih Bu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak kesempatan yang diberikan hari ini untuk saya berbagi praktik baik sekaligus berdiskusi bagaimana aplikasi dari pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah Bapak lakukan di SMA 11 ini. Oke. Sebagai pengantar, mungkin Bapak juga sudah sangat memahami Pak ya. Ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu bagaimana kita memikirkan kebaikan orang banyak. Oke. Itu disebut dengan berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian bagaimana kita mengambil keputusan itu berdasarkan nilai atau prinsip dalam diri kita. Berarti kita berpikir berdasarkan aturan yang berlaku. Kemudian kita juga terkadang memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Jadi ketika kita peduli, kita berempati, harapan kita juga orang lain melakukan hal yang sama. Berarti kita itu berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian Bapak juga sangat sering mengalami bahwa ada 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan terakhir jangka pendek lawan jangka panjang Pak ya. Bapak juga sangat familiar pastinya bahwa ada 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Kita dalam mengambil keputusan sekaligus mengujinya, kita ketahui bersama ada 9 langkah Pak ya. Ketika kita menghadapi bujukan moral itu jauh lebih mudah karena di sana jelas ada benar dan salah. Iya, ada pembeda yang nyata gitu. Betul. Ya. Tapi ketika dua kepentingan yang sama-sama benar dihadapkan, terkadang kita mengalami dilema. Maka disebut dengan dilema etika. Nanti yang kita lakukan pertama dari 9 langkah itu mengenali nilai apa yang saling bertentangan. Misalnya apakah rasa kasihan lawan rasa keadilan. Saya sampaikan ke anak-anak tadi misalnya, nih semua siswa melakukan iuran perpisahan, ada yang tidak mampu. Kalau berdasarkan rasa keadilan harus bayar walaupun tidak mampu. Tapi kita lihat lagi rasa kasihan, berarti mungkin ada pengecualian, bayar setengah atau dibantu oleh temannya yang lain, saya bilang. Kemudian nanti setelah itu kita lihat Pak, ketika Bapak menghadapi kasus dilema etika, siapa saja yang terlibat di sana dikumpulkan sebelum menyelesaikan masalah. Sambil mengumpulkan data informasi yang diperlukan yang relevan dengan keadaan tersebut. Kemudian melakukan pengujian benar salah. Setelah mengajukan dalam pengujian benar salah itu kan ada uji legal Pak ya. Ketika uji legalitas itu sudah jelas, kalau ada pelanggaran hukum berarti itu sudah tidak perlu dipertimbangkan, berarti memang sudah jelas aturannya seperti apa.
Kemudian ada uji regulasi atau kode etik. Mungkin kita terutama guru, dokter itu kan ada Pak ya, bagaimana kode etik kita, standar profesional yang harus kita jaga. Kemudian ada juga uji intuisi. Sering mungkin kita mengalami ketika harus memilih, hati nurani kita bilang jangan seperti itu. Tapi ketika kita terus memutuskan, terkadang ada penyesalan Pak ya. Iya. Karena hati nurani kita sebenarnya sudah mengingatkan untuk tidak melakukan itu. Nah kemudian ada juga namanya uji publikasi atau halaman koran. Ini Pak, sekarang kalau apa-apa keputusan itu jadi viral di koran, di media sosial. Sehingga kita ketika mengambil satu keputusan mempertimbangkan, ini bakal viral nggak nih di media sosial. Nah kemudian ada uji panutan atau idola. Kita membayangkan kalau ibu saya, mungkin orang yang saya hormati, mengambil keputusan ini, beliau pantas atau tidak, seperti itu. Jadi salah satu pertimbangan kita. Nah setelah itu kita akan menguji 4 paradigma benar salah tadi Pak, yang tadi sudah ini budi lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kesetiaan lawan kebenaran, dan terakhir jangka pendek, jangka panjang. Saya sering sampaikan tuh, misalnya kesetiaan lawan kebenaran. Saya bilang, kalian tahu nih rahasia teman kalian ke siswa, tapi kalian tidak akan ngomong walaupun tahu kebenarannya karena kalian setia. Sama seperti tentara Pak ya, karena di situ ada disumpah. Jalur komando itu. Iya, jadi mereka walaupun tahu kebenarannya mereka memilih untuk tetap setia seperti itu. Nah kemudian nanti yang mungkin sering Bapak renungkan itu adalah investigasi opsi trilema. Artinya Bapak mengambil jalan tengah Pak, mengambil jalan tengah dari dua kepentingan. Bisa nggak kita berkompromi supaya dua-duanya merasa diakomodir Pak ya kepentingannya, kalau memang memungkinkan seperti itu. Kemudian setelah dengan berbagai macam tahapan kita bisa mengambil keputusan, terakhir kita akan refleksikan Pak ya. Sejauh pengamatan saya selama Bapak memimpin di sini, keputusan-keputusan Bapak itu saya lihat sudah berdasarkan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan. Mungkin boleh berbagi sedikit Pak, mungkin satu kasus seperti apa selama ini penanganan di SMA 11 ini Pak, untuk memperkuat. Oke Ibu Amsina, terima kasih atas berbagi praktik baiknya. Sebagai calon guru penggerak, saya bangga sekali sama Ibu. Selama ini Ibu selalu berpartisipasi di dalam segala derap langkah kemajuan sekolah ini, baik sebagai guru maupun sebagai tim yang ikut andil untuk mengembangkan potensi anak di sekolah ini, sebagai pelatih eskul dan sebagainya. Baik Ibu, sesuai dengan tema hari ini berbagi praktik baik, saya senang sekali Ibu memaparkan dilema etika dan bujukan moral yang dialami di sekolah ini, baik terhadap Ibu maupun terhadap saya selaku pimpinan sekolah ini, dengan mengikuti 3 prinsip pengambil keputusan dengan 4 paradigma dan 9 langkah pengambil keputusan. Selama ini yang saya alami di sekolah ini memang kita berusaha untuk mengoptimalkan seluruh teamwork, seluruh warga sekolah di dalam mewujudkan visi misi sekolah. Karena visi misi sekolah bisa terwujud kalau semuanya itu ikut andil. Lah untuk menggerakkan teamwork ini, untuk menggerakkan warga sekolah perlu cara-cara atau teknik. Karena di dalam mengambil keputusan itu pasti ada yang namanya dilema etika. Kalau dilema etika itu harus mengikuti prinsip-prinsip itu tadi. Tapi selain dilema etika, kita juga ada yang namanya faktor psikologis yang sering disebut dengan apa yang Ibu katakan tadi, bujukan moral. Kalau bujukan moral ini standarnya sudah pasti ya, karena negatif positif, maju tidak maju, ikut tidak ikut, mau maju atau tidak, itu ada standar yang jelas. Yang dilema etika, di dalam menghadapi dilema etika ini saya selalu kalau mengambil keputusan contoh dalam hal menentukan program unggulan di sekolah ini yang akan dimasukkan di dalam RKT, di dalam RKJM, dan diimplementasikan di RKS karena harus dibiayai. Maka saya undang
tim manajemen. Kita ajak diskusi sesuai dengan porsi masing-masing. Waka kurikulum nanti bicara tentang kurikulumnya. Maka nanti setelah diskusi Waka Humas tentang kehumasannya dan seterusnya, Pimpinan OSIS tentang kegiatan OSISnya, mereka bertemu dengan para Bapak Ibu Dewan Keruan TU. Mereka mengumpulkan masukan-masukan, saran-saran. Kemarin yang perlu ditingkatkan apa, yang gagal apa, terus ke depan bagaimana. Tentunya di dalam menggali itu perlu saya membagi tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tidak semua guru diberikan tugas sebagai penyusun RKT misalnya. Nah, itulah kadang-kadang kita mengalami dilema etika. Kalau kita memberikan disusun oleh Waka, maka keterlibatan warga sekolah tidak banyak. Maka kita libatkan di dalam forum rapat siapa yang mewakili guru untuk ikut menyusun program-program yang akan dimasukkan dalam rencana kegiatan 1 tahun, di mana nanti akan diimplementasikan ke dalam ARKAS atau RKS. Nah, untuk menentukan siapa orang-orangnya itulah perlu masukan dari para Waka, TU, guru, siapa yang cocok, dengan catatan tidak mengganggu tupoksinya. Itu salah satu menggerakkan, yaitu memilih orang yang tepat di dalam menentukan langkah atau menyusun program atau di dalam menyatukan atau untuk mewujudkan visi misi. Karena prinsip kepala sekolah itu adalah semakin banyak orang terlibat di dalam program sekolah semakin bagus, dan insya Allah terwujudnya visi misi itu semakin cepat. Itu di dalam kita menyusun atau membuat semacam program sekolah. Yang kedua dalam membagi tugas, ini yang sering saya itu mengalami dilema. Hati ini rasanya kalau ini dikasih tugas seperti ini dia tidak memiliki kemampuan IT, maka kita kasih tugas yang lain. Contoh guru yang usianya 55 ke atas, kita kasih misalnya tugas sekretaris panitia akhir semester, belum tentu dia bersedia. Kita kasih sebagai koordinator yang tidak ada urusannya dengan hal IT. Itulah kadang-kadang. Terus masa dia tidak pernah jadi sekretaris kan gitu, itu dilema. Namun untuk menentukan saya harus mengikuti prinsip-prinsip. Harus saya utamakan apa? Berbasis hasil akhir, apa rasa peduli, apa peraturan. Kalau peraturan diberlakukan sama. Tetapi saya juga harus memikirkan rasa peduli saya. Kalau saya kasih tugas dia yang tidak mampu, maka saya membebani psikologisnya, nanti nggak bahagia. Padahal sekolah kita ingin membahagiakan semua warga sekolah. Itu contoh dalam prinsip-prinsip. Yang kedua, paradigma. Saya kadang-kadang ada kepingin adil, tapi kasihan saya bagi rata tugas, tapi kasihan yang tidak memiliki kemampuan kompetensi yang memadai karena faktor usia. Itulah kadang-kadang paradigma. Pengambil keputusan selama ini saya kira seperti yang Ibu jelaskan pada saya selalu saya menganggap semua orang penting. Tidak ada di sekolah ini yang saya anggap paling tidak penting. Semuanya penting. Sampai waker pun juga penting. Tukang kebun pun penting. Pembersih WC juga penting. Karena kalau semua dianggap penting, maka merasa diorangkan ya Bu ya. Jadi itulah fungsi-fungsi dalam saya mengembangkan, mulai dari mengalami dilema etika seperti apa saya mengatasi, terus saya menggunakan prinsip apa dalam pengambil keputusan, terus langkah-langkah. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan masalah saya juga telah mengimplementasikan. Tapi tolong saya ketika dalam perjalanan melaksanakan program sekolah ini diberi masukan dan saran apabila ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip langkah-langkah pengambil keputusan di dalam mengelola sekolah ini. Mungkin itu Bu sementara ini Bu ya. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa. Seperti yang saya amati memang benar Bapak sudah melaksanakan ini, walaupun mungkin sangat banyak tantangannya di lapangan. Kadang kita ingin adil, tapi adil itu bukan berarti sama rata. Kadang-kadang berbasis rasa kasihan, rasa peduli. Kadang-kadang memang harus sesuai aturan, seperti itulah.
dinamikanya dalam sebuah Iya. komunitas organisasi. Terima kasih banyak Iya, Bapak. sama-sama Ibu, saya juga senang Ibu sudah berbagi praktek baik. Iya. Inilah yang saya maksud, semua orang terlibat di dalam mewujudkan visi misi sekolah ini. Betul, Bapak. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, Bapak Ibu. sudah bersedia Iya. untuk mendengarkan saya berbagi praktek baik, berdiskusi juga berbagi pengalaman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nimade Sorya Widanti. Saya ingin merefleksikan tentang 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian, pengambilan, dan pengujian yang dibawakan oleh Ibu Hamsina sendiri. Pelajaran yang dibawakan oleh Ibu Hamsina sendiri itu sangat menyenangkan, membuat saya paham dan para teman-teman saya paham. Itu juga tidak membosankan. Cukup sekian, terima kasih.